Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dari rahmat dan nikmat beliaulah kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga tentunya kita curahkan kepada Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, hingga pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Saya ZWDF Alif, berdirinya saya di sini ingin mengingatkan kepada diri kita semua tanpa terkecuali, termasuk diri saya pribadi, bahwasanya betapa pentingnya sholat bagi kita umat Islam. Pemirsa di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan sejenak dan mengingat kembali sudah seberapa sering kita meninggalkan ibadah sholat akhir-akhir ini. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, sholat itu merupakan tiang agama. Dengan kita mendirikan sholat, maka kita juga mendirikan agama. Sebaliknya, dengan kita meninggalkan sholat, maka kita menghancurkan agama. Terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi. Jadi, pemirsa yang ada di rumah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi sudah sangat menjelaskan bahwasanya sholat itu sangat penting untuk agama kita, agama Islam. Sholat itu merupakan fondasi utama untuk agama kita, hadirin sekalian, agama Islam. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya sholat ini tidak hanya penting untuk agama kita saja, tetapi juga penting juga untuk diri kita pribadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti pada diri kita itu adalah amalan sholat. Nah, dari hadis tadi yang artinya di hari kiamat nanti atau di hari akhir nanti, yang pertama kali akan dihisab di dalam diri kita itu adalah amalan sholat kita, hadirin sekalian. Bagaimana dengan amalan-amalan kita yang lain? Sedangkan amalan pertama saja yang akan dihisab pada diri kita nanti itu belum sempurna. Amalan sholat kita belum sempurna, masih acak-acakan. Bagaimana dengan amalan-amalan lain? Sedangkan amalan pertama yang akan dihisab saja itu sudah buruk, hadirin sekalian. Maka dari itu, marilah kita membenahi sholat kita. Dan juga buat kalian yang merasa hari-hari buruk datang terus, masalah datang terus, tidak berhenti-berhenti, mungkin hadirin sekalian, mungkin ada yang salah dengan amalan sholat kita. Wahai, mengapa? Karena Allah sendiri yang bilang, hadirin sekalian, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Innas sholat tanha anil fasya iwa munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan juga munkar. Ayat dan juga arti yang tidak asing lagi di telinga kita, akan tetapi sering kita lupakan, hadirin sekalian. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, apabila masalah datang terus, hari buruk datang terus, mungkin ada yang salah dengan amalan sholat kita. Karena Allah sendiri yang bilang bahwasanya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan juga munkar. Sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya pribadi dan saya memohon maaf. Dan apabila ada pesan-pesan yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.